Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati guru-guruku, di sini ada Bu Khot, ada Bu Fitri, kebetulan ada bapak-bapak semua yang menjadi ustadz dan ustadzahku yang saya hormati, saya cintai. Tentunya yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah pengajian yang di Pusdamu setiap hari Ahad pagi. Pertama, kita tidak boleh lupa untuk selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya khususnya insya Allah bisa bergabung atau ikut belajar bersama di Pusdamu ini, Bapak Ibu semua. Jadi kita nanti belajar bersama-sama, insya Allah. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tuntunan kita, teladan kita, yang insya Allah kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman akan memberikan syafaat atau pertolongan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita pada kesempatan kali ini belajar bersama untuk bersama-sama mengkaji, bersama-sama untuk tentang keutamaan membaca Al-Quran, ibu-ibu. Mungkin kita sudah sering mendengar, tetapi mungkin belum ngaji dengan saya atau bersama-sama dengan saya. Nah, ini yang menyampaikan kebetulan saya gitu ya. Sebelum kita mulai, maka kesempatan kali ini saya sampaikan, saya mungkin yang baru mengenal itu kaget aduh temen gitu loh ya. Saya itu sebenarnya dari SMA itu saya biasa hidup di Kauman. Jadi tidak pernah aneh bahwa di Kauman itu adalah kampungku yang ketiga, ibu-ibu. Kampung pertama itu Desa Mertasari, kampung kedua itu Pekalongan, kampung ketiga adalah Kauman ya. Jadi Banjarnegara itu dari 87 ya, 86, 87 saya itu di Kauman itu kosnya. Jadi sering di Pusdamu ngaji dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dulu zaman 86 87. Ini kembali lagi meskipun tidak pengajian di Ahad pagi, tapi kita memang Pusdamu itu tidak aneh. Jadi meskipun saya hidup di Mertasari, tapi dari tahun 92 saya sudah aktif di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi tidak kaget lagi. Kemudian menjadi di pimpinan daerah NA, di pimpinan daerah Muhammadiyah dulu, baru kemarin 2015 saya masuk di pimpinan daerah Aisyah. Kebetulan masuk di Hukum dan HAM, insya Allah. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita mulai saja bahwa sedikit kita akan keutamaan membaca Al-Quran ini. Maka di sini sebagian orang itu beranggapan bahwa sebagian orang itu malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia, ibu-ibu semua. Kelihatannya itu malas. Kita ngaji setiap hari Ahad pagi, tapi mana actionnya? Gitu, ini kita akan lihat. Sebagian mereka merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar, ibu-ibu. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Nah, di sini membaca Al-Quran itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, ibu-ibu. Keutamaan yang pertama di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29 sampai dengan ayat 30. Ini biasanya fotokopi kayak gini itu rusak kalau di kopi itu nanti Qurannya beda, maka saya akan baca Al-Quran yang ada di Al-Quran saja. Ini surat Al-Fatir. Al-Fatir surat keberapa nih ibu-ibu?
surat ke-35. Nggih. Ini ayat 29 ayat 30 bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang membuka ayat Al-Qur'an, mari kita bersama-sama baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma warzaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini artinya tentang kita bacakan sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi perdagangan yang tidak pernah merugi itu adalah yang selalu membaca Al-Quran. Orang kalau sudah sepuh gitu ya, harusnya itu ngapa ya, kalau sudah selesai hidup di dunia dalam pengiran mencari harta, itu yang kita baca itu ayat Al-Quran ini. Nggih, insyaallah. Kemudian di dalam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu di sini Qatadah wafat 1018 Hijriah rahimullah berkata, Mutarif bin Abdullah tabi'in itu wafat 95 Hijriah. Jika membaca ayat ini beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita itu sebenarnya merinding orang berdagang setiap saat, kita itu jual beli misalnya ya di luar situ ya, dengan mati-matian mencari uang gitu ya. Tetapi sebenarnya yang jelas tidak akan rugi itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, maksudnya adalah terus-menerus membacanya dan menjadi kebiasaan. Tafsir Al-Fath Al-Qadir. Dari mana sisi tidak meruginya perdagangan dengan baca Al-Quran? Satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nyun sewu Bapak Ibu semua, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf Ibu. Padahal satu huruf itu satu kebaikan. Orang yang selalu membaca Al-Quran pasti tidak akan punya dosa. Syaratnya tadi ya, beriman, berinfak gitu ya. Mau sholat, baca Al-Quran, maunya enggak. Artinya kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam pasti dilaksanakan Bapak Ibu. Ini maksudnya bahwa hadis ini menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi hadis ini, hadis Tirmidzi sahih gitu ya. Maka kita harus yakin sekali, kita kalau nggak ikut
umatnya Nabi Muhammad, umatnya siapa? Kalau kita mau mencari kebaikan sudah, kira-kira keluar itu menjadi mudarat, baca Quran aja. Dengan sehari-harinya tidak usah khawatir, itu dijamin itu. Kehidupannya dijamin. Jadi baca Quran di masjid misalnya, di musola itu pasti ada orang yang menangguh. Karena Allah itu sudah berfirman, bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa secara sungguh-sungguh itu dijamin. Apalagi orang yang berusaha, itu pasti. Loh, ibu-ibu, bapak-bapak semua kan luar biasa. Hidupnya bagi seorang pensiun itu kan dijamin. Mau ngapain lagi gitu. Kenikmatan yang luar biasa pada saat sekarang bapak ibu semua yang pensiunan. Itu loh ya. Yang tidak pensiun aja dijamin, apalagi yang sudah pensiun jelas-jelas oleh pemerintah. Makanya di sini sangat jelas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan itu alif lam mim, akan tetapi untuk alif lam mim setiap hurufnya 10 kebaikan. Hadis riwayat Ad-Darimi disebutkan dalam kitabnya Silsilat Al-Hadis As-Sahih juga. Jadi Bapak Ibu semua, yang saya sampaikan di sini adalah hadis-hadis sahih, bahkan yang pertama itu Al-Quran. Kalau dikatakan lagi, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Sudah Al-Quran baik paham atau tidak paham ibu-ibu, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Sesungguhnya kemuliaan Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab atau ajam atau yang bukan Arab, baik bisa bahasa Arab atau tidak. Jadi membaca Al-Quran itu tidak melihat di situ itu dia itu pinter banget apa tidak gitu ya. Makanya di sini baik dia itu orang Arab ataupun tidak gitu ya, orang yang punya ilmu yang banyak atau tidak. Maka kesempatan kali ini hanya saya sebatas mengisi atau menggantikan beliau-beliau yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir. Padahal di sini ada guru-guru kita. Mungkin karena kepengen ganti situasi, suasana gitu. Loh kondilalah kok saya yang ditunjuk. Saya itu udah berjanji ibu-ibu, bapak-bapak semua. Siapapun yang mengundang, wong ngaji biasa, siapapun yang mengundang untuk menjadi narasumber apapun, saya saja siap. Apalagi narasumber untuk ngisi pengajian. Wong ngaji kan bareng-bareng, belajar bersama-sama. Hanya kebetulan saja saya sewaktu-waktu memimpin, nanti bapak-bapak juga memimpin, ibu-ibu juga sekali-kali juga memimpin, itu saja. Kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan Bapak Ibu semua. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi begini Bu, satu huruf itu satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 kebaikan. Kalau tadi kita berbuat jeleknya 2, berarti esik pitulas nih ibu-ibu. Ya sing apik esik pitulas ki. Jujul itu. Lah nek sing ora tahu maca Al-Qur'an, Masya Allah, tidak pernah menghafal Al-Qur'an, blas itu. Jadi jangan berpikiran Rasulullah itu kan umi itu artinya tidak bisa membaca. Jadi kita tiruin umat Nabi, orang maca, orang apa-apa. Tapi beliau itu hafid dan memahami Bapak Ibu semua. Full 30 juz memahami dan dilaksanakan. Kalau Rasulullah itu Quran berjalan. Nah kalau kita orang yang maca terus keprimen, apal bemboten nih. Berlatih terus, tidak ada yang namanya keterlambatan, itu nggak ada. Selama belum sampai ajal kita ke tenggorokan, itu selalu belajar terus. Setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Kembali nih Lagi Tamim Adari Adrongandu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan paginya pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah Bu,
baca 100 ayat itu pahalanya sholat sepanjang malam. Satu ruku rata-rata 20-an nggih. 1 juz itu rata-rata 100-an nggih, sekitar itu. Jadi 100 itu paling nggak nyampe 1 juz itu setengah jam nggak nyampe kalau banter. Tapi kalau pelan itu sekitar 1,5 jam itu ya, baca Al-Quran itu 1,5 jam. Tapi kalau cepat itu setengah jam. Tapi kalau pelan kayak saya tadi itu 1 jam ya. Kalau pelan lagi 1,5 jam. Kalau cepat jenengan saya yakin cuma setengah jam dok 1 juz itu ya, insya Allah itu sama dengan pahalanya sholat sepanjang malam. Ya wis lah maca Quran 100 ayat engko bengi aku ora salat bengi mboten kados niku Bapak Ibu semua. Ini sepadan ya Bapak Ibu semua, sepadan gitu. Pada banyak salat di Masjid Kuba itu sama dengan umroh misalnya. Wis ora perlu umroh, salat bae nang Masjid Kuba itu sepadan tapi tidak bersama. Itu memahami nggih Bapak Ibu semua. Bacaan Al-Quran itu akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Jadi kalau di dalam sholat di sini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjabat iya. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Masya Allah. Jadi saat ini Rasulullah menyampaikan, mau nggak gitu ya dikasih unta 3 unta yang hamil, gemuk, besar lagi. Nah makanya yang menjawab ya seneng banget, iyalah. Tapi Rasulullah menyampaikan lagi dalam sabdanya bahwa dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta. Masya Allah. 3 suratan saja di dalam, kalau kita pasti 3 suratan ya. Surat Al-Fatihah, rakaat pertama pasti ditambah dengan suratan, rakaat kedua juga dengan suratan, pasti 3 suratan. Kalau kita memahami Bapak Ibu semua, nikmat sekali sebenarnya orang yang sholat. Loh dia karo onta 1 saja itu minim, kalau yang hamil kan 25 juta Bu, kena daftar kaji nih Bu. Nggih, lah nek 3 75 juta, andai kata itu uang diuangkan 75 juta bahkan lebih banyak lagi, itu wong pada sholat kabeh. Bapak-bapak lah jaminan abendina Jumat esuk-esuk mesti 1 unta sing nang ngarep dewek. Mulane nek dikasih uang 15 juta mesti para tukang becak kemis sore wis pada nang ngarep. Sebabnya nopo pahalanya tadi itu 15 juta. Wong 20.000 be gelem apa maning 15 juta. Masya Allah.